semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Ambil tema evaluasi pembelajaran pada program kesetaraan. Dan kita itu ngambilnya di paket B, program kesetaraan paket B. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Fauzia. Selanjutnya ada Romi, ada Wina, ada Dimas, ada Julfa, ada Astrid, dan juga ada Meisha. Sebelum kita ke pembahasan evaluasi pembelajaran pada program kesetaraan paket B, izinkan saya untuk memberikan pendahuluan gitu, dimana pendidikan itu merupakan proses atau suatu hal yang penting gitu, karena dengan pendidikan kita bisa cerdas, kita bisa hidup, juga kita bisa mengembangkan diri ya. Nah, pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu ada pendidikan formal, juga ada pendidikan non formal, dan juga ada pendidikan informal. Nah, dari ketiga sektor tersebut, masing-masingnya itu memiliki permasalahan sendiri. Kalau di pendidikan non formal itu khususnya di paket B mungkin ada masalah hambatan gitu, entah dari motivasi belajarnya ataupun dari lingkungan yang tidak mendukung dan hal sebagainya gitu. Untuk mengetahui atau membenahi hal-hal tersebut, maka harus diadakan evaluasi. Evaluasi tersebut mungkin akan dijelaskan oleh Dimas. Kepada Dimas, disilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pertama, yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, ada 2 kata sebenarnya. Yang pertama terkait dengan evaluasi, dan yang kedua terkait dengan pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui juga, bahwasannya evaluasi merupakan suatu penilaian mengenai proses yang sedang dijalankan. Nah, dalam evaluasi sendiri, kita disarankan untuk tidak melaksanakan evaluasi secara terus-menerus, hanya beberapa kali saja. Yang kedua, mengenai pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran sendiri, yang namanya pengukuran, yang namanya penilaian itu merupakan kegiatan utama. Bahwasanya evaluasi pembelajaran merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memutuskan maksud dan tujuan dari suatu nilai dalam pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Dimas. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh Wina. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu pengertian paket kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, B, dan C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan non-formal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal. Tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup, berorientasi kerja, atau berusaha sendiri. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada saudara Wina. Selanjutnya pembahasan ketiga itu akan disampaikan oleh Julfa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu tentang dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan atau landasan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Salah satunya yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1B menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pemanfaatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian undang-undang tersebut dalam implementasinya didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan 5.
Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kemudian ayat 5. Ayat 5 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dasar hukum yang kedua yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat pada pasal 84 ayat 2 menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Julfa tadi. Pembahasan keempat itu akan disampaikan oleh Menisha. Kepadanya disilahkan, kepada Menisha, mangga. Proses PKBM Program Kesetaraan Paket B. Proses pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B meliputi jadwal kegiatan pembelajaran dan daftar presensi. Materi yang diberikan, metode model pembelajaran yang tepat, media dan sarana prasarana, serta evaluasi. Dari proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Jadwal kegiatan pembelajaran. Jadwal kegiatan pembelajaran merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kesetaraan paket B di PKBM. Daftar presensi kegiatan pembelajaran. Presensi berguna untuk mengetahui kehadiran peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran dan juga sangat penting dalam menentukan nilai peserta didik. Yang ketiga, materi yang dipelajari dalam pelaksanaan program pembelajaran kesetaraan paket B ada beberapa materi, diantaranya ada biologi, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, dan ekonomi. Yang keempat ada model. Model pembelajaran paket B digunakan sesuai dengan siswanya. Yang kelima ada media. Digunakan atau membantu dalam pembelajaran dan pengajaran. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir ini akan disampaikan oleh 2 orang. Mangga kepada Astrid, nanti dilanjut oleh Romi ya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran kesetaraan B. Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Biasanya evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga, atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi. Yang pertama adalah goal-oriented evaluation, yang kedua yaitu goal-free evaluation. Poin selanjutnya yaitu formative summative evaluation. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Pilihan model evaluasi ditentukan oleh tujuan dan pertanyaan yang dikembangkan dalam evaluasi yang bersangkutan. Evaluasi program paket B ini menggunakan model CIPP, yaitu Context, Input, Proses, dan Product. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah kata, yaitu Control Evaluation, yang berarti evaluasi terhadap konteks. Lalu kedua ada Input Evaluasi, yaitu evaluasi terhadap masukan. Lalu yang ketiga ada Proses Evaluasi, yaitu evaluasi terhadap proses. Dan yang terakhir ada Produk Evaluasi, yaitu evaluasi terhadap hasil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelupaan kata atau apa gitu ya dari kami. Mohon maaf. Dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran pada program kesetaraan khususnya di paket B itu menggunakan CIPP ya, menggunakan CIPP. Tapi untuk secara keseluruhan evaluasi itu tergantung dari masalahnya apa gitu. Jadi dapat disesuaikan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.